Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam salah satu riwayat dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhafu alaikum sittan." Ada 6 hal yang sangat aku cemaskan, aku takutkan akan menimpa kaum muslimin. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekian abad yang lalu, tampaknya satu persatu mulai menjadi kenyataan. Yang pertama yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imaratus sufaha, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Tentu yang dimaksud bodoh bukan tidak bisa menghitung atau membaca, ya, bahkan dia bisa menghitung, bisa membaca. Tapi yang dimaksud dengan bodoh dalam hadis ini adalah pemimpin yang tidak menunaikan prinsip-prinsip sebagai seorang pemimpin, ya, minimal 4 prinsip. Yang pertama adalah siddiq, benar dia, benar di dalam memimpin, ya, tidak asal memimpin, tidak semena-mena. Yang kedua, tabligh, dia menyampaikan amanah rakyat atau umat yang dipimpinnya. Dia tidak merasa sakit ketika dikritik, dikoreksi oleh umat atau rakyatnya. Yang ketiga, amanah, dia tunaikan semua tanggung jawabnya dengan baik kepada rakyat atau umat. Dan yang terakhir adalah fatonah, dia memiliki kecerdasan atau ketajaman di dalam membaca dinamika kehidupan atau masyarakatnya. Nah, bila mana seorang pemimpin tidak memiliki paling tidak 4 prinsip dasar ini, maka cukuplah dia bisa dipahami sebagai imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Dan tampaknya dunia hari ini sedang banyak dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Artinya pemimpin yang tidak bisa mensejahterakan rakyat atau umatnya. Ini yang pertama yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang juga dikhawatirkan baginda Nabi adalah wasafakat dima, yaitu mudahnya seseorang mengalirkan darah saudaranya, atau dalam bahasa lain yaitu pembunuhan begitu mudah terjadi. Ayat-ayat Al-Quran begitu banyak, ya, melarang manusia saling mengalirkan darah, kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di antara ayat yang menjelaskan tentang larangan hukum itu misalnya di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-151. Dan nanti bisa diulang lagi di dalam Quran surat Al-Furqan, ya. Di surat Al-An'am ayat 151 ada penggalan ayat yang berbunyi wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang tidak bersalah. Berarti boleh membunuh asal alasannya benar. Misalnya ketika seorang prajurit sedang berperang, maka dia boleh membunuh. Nah, namun perang itu kan kalau nggak terbunuh, membunuh. Atau seorang petugas untuk mengeksekusi manusia setelah ada ketetapan hukum. Nah, kalau di sebagian negara mungkin ada yang menerapkan hukum kisos, ya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau membunuh dengan alasan-alasan yang
di luar prinsip kemanusiaan tidak dibenarkan. Nah, kita menjadi miris sekarang ini ketika ada oknum dalam sebuah institusi ya yang begitu tega menghabisi sesamanya, bahkan menghabisi anak buahnya, ya, entah dengan berbagai macam alasan lah. Yang pasti ini adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka kemudian kalau para penegak hukum misalnya sudah mulai mudah mengalirkan darah atau membunuh, maka bukan barang mustahil nanti orang-orang awam pun juga akan mencontoh perbuatan buruk ini. Jadi inilah yang perlu kita waspadai ya, tentang bagaimana mudahnya seseorang atau kelompok orang saling menghabisi. Nanti geng sama geng, preman sama preman dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan baginda Rasulullah adalah wayabiul hukm. Wayabiul hukmi. Artinya apa? Nanti juga akan menimpa umatku orang-orang yang memperjualbelikan hukum, memperjualbelikan keadilan atau kebenaran. Ini mohon maaf barangkali ini perhatian bagi para penegak hukum ya, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, apa itu hakim ya. Artinya pihak-pihak yang sering bersentuhan dengan persoalan hukum. Hal yang membuat kita prihatin seperti di negeri kita ini ya, ketika ada orang rakyat biasa, nah, misalnya seperti kasus yang terjadi di Jawa Timur sekian tahun yang lalu ya, ketika seorang ibu yang sudah tua, ya mengambil ya hanya beberapa ranting kayu lah di kebun orang untuk menghidupkan tungkunya itu. Nenek tua ini kena pasal, akhirnya dihukum. Ya. Sementara ketika kita membaca di media sosial, di berita-berita yang beredar, banyak orang-orang yang sebetulnya dosanya lebih besar. Kasus jaksa tertangkap, KPK sedang melaksanakan transaksi korupsi, ada mafia yang meloloskan para koruptor. Ya. Bahkan ada jaksa yang sudah divonis ya, sudah diancam 8-10 tahun, dia bisa lolos. Ya, mendapatkan remisi, bahkan cuma 2 tahun dia harus jalankan hukuman. Nah, ini kan ketidakadilan. Ya. Dan ini bukan 1-2 kasus-kasus seperti ini di mana orang lemah dibebani hukum yang sangat berat, orang-orang yang kuat, yang beruang ya, yang punya materi, mereka bisa sesuka hati untuk membeli hukum. Sepertinya kita perlu ingatkan sebuah firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 77. Ini ancaman bagi orang-orang yang memperjualbelikan hukum. Jadi Anda, siapapun Anda yang ada kebiasaan memperjualbelikan hukum, kalau hari ini Anda bisa menikmati keuntungan, maka nanti di akhirat demi Allah Anda tidak akan mendapatkan sesuatu kebaikan sekecil apapun. Ini yang menyampaikan bukan saya tentunya, tetapi bagi seorang muslim ini adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Nanti silahkan saudara-saudaraku dibuka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka. Kenapa dikatakan janji Allah dan sumpah mereka? Karena para pejabat ya, terutama yang memegang urusan hukum ini kan sebelum dia menduduki jabatannya kan dilantik dia, disumpah. Bahkan kalau di negeri kita ini ya, mungkin termasuk negeri lain ya, itu ketika disumpah bagi seorang muslim itu di atas kepalanya ditaruh Al-Quran itu. Bagi agama lain dia ditaruh kitab suci mereka, agar mereka punya rasa takut sebetulnya.
Tapi kan ternyata tidak. Walaupun sudah disumpah dengan kitab suci, bahkan dengan kalimat yang menakutkan, faktanya ternyata ada yang masih juga nakal memperjualbelikan hukum. Nah, orang-orang seperti ini simak baik-baik ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Harga murah. Thamanan qalila itu artinya harga murah. Apa ancamannya? Mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat sekecil apapun. Jadi walaupun waktu di dunia dia itu beramal soleh sebaik-baiknya, tapi kalau dia memperjualbelikan keadilan, dia tidak mendapatkan kebaikan dari amal kebaikannya itu. Dihapus itu. Ancaman berikutnya apa? Wala yukallimuhumullah. Allah tidak sudi berbicara dengan orang-orang seperti ini. Allah biarkan saja. Bagaimana sakitnya ketika Allah sebagai Rabb kita tidak sudi berbicara dengan kita. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak sudi melihat atau memerhatikan mereka kelak dari kiamat. Bahkan wala yuzakihim, Allah tidak akan menyucikan jiwa mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walakum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Sebab itu waspadalah kepada saudara-saudaraku yang saat ini diamanati untuk memegang keadilan. Jangan sampai Anda memperjualbelikan keadilan. Kemudian yang berikutnya yang juga dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah waqati'atur rahim. Nanti juga akan kita lihat umat Islam itu akan terjadi situasi di mana mereka memutus tali silaturahim, memutus tali persaudaraan. Nah, ini salah satu cirinya adalah lemahnya ukhuwah Islamiyah. Yang sangat memprihatinkan ketika umat Islam satu mencurigai umat Islam yang lain. Kelompok satu mencurigai kelompok yang lain. Organisasi yang satu berseberangan dengan organisasi yang lain. Padahal sama-sama Islam. Nah, dan sekarang sudah terjadi. Yang lebih miris lagi ketika orang Islam lebih nyaman bergaul, berkawan dengan orang-orang yang tidak Islam. Tapi dengan yang sesama Muslim, mereka malah justru menunjukkan ketidakharmonisannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat 49, surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10, di sana ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya kalian itu, hai orang-orang mukmin, bersaudara. Karena itu senantiasalah kalian membangun tali silaturahim, tali persaudaraan. Mudah-mudahan dengan kalian menjaga, memelihara tali silaturahim, Allah akan menurunkan rahmat. Rahmat itu kebaikan-kebaikan. Jadi kalau hari ini kita melihat di berbagai belahan dunia kaum muslimin, mohon maaf ya, terhinakan, tidak kompak ya, sulit menggapai kejayaan, itu karena memang salah satu penyebabnya kita tidak lagi membangun ukhuwah Islamiyah. Karena itu mari kita waspadai tentang sifat-sifat penyakit hati sama muslim ya, yang akan bisa merusak jalinan ukhuwah Islamiyah. Saudaraku yang saya hormati, kemudian berikutnya yang termasuk dikhawatirkan Rasulullah adalah wa nashwan yattakhidunal Qur'an mazamir. Maksudnya nanti akan menimpa umat Islam, dan ini dikhawatirkan Nabi, ketika itu nanti akan kita dengarkan menyenandungkan Al-Quran itu seperti seruling. Artinya melakukannya meliuk-liuk seperti seorang pemain seruling. Apa maknanya? Maknanya bahwa Al-Quran saat itu tidak lagi dibaca dengan benar, tidak lagi ditadaburi, tidak lagi dita'amul atau dipraktekkan isi ajarannya, tapi diperlombakan. Nah, ini bukan berarti kita tidak suka ya dengan program, misalnya kalau di negeri kita musabaqah tilawatil Quran, kita sangat mengapresiasi, sangat senang, tetapi mestinya
Quran tidak cukup untuk hanya dilakukan atau disenandungkan dengan motivasi untuk mendapatkan juara, ya, atau mendapatkan hadiah. Ya. Tapi bagaimana Quran dijadikan sebagai satu pedoman hidup? Dia juga dibaca dengan benar berdasarkan ilmu tajwid, dia dimaknai terjemahnya atau dimengerti isi kandungannya. Quran juga harus ditadaburi ayat-ayatnya, dan yang paling inti Quran harus ditasyarufkan, dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, karena itu jangan sampai umat Islam tertipu, ya, dengan lagu-lagu Al-Quran tetapi jauh dari pengamalan. Ikhwah rahimakumullah, dan yang terakhir yang dikhawatirkan baginda Nabi adalah waqathratas syarat, yaitu banyaknya pasukan-pasukan, banyaknya petugas keamanan. Kalau bahasa kita satgas-satgas. Coba kayak di Indonesia sendiri kan kita hampir setiap saat melihat satgas. Banyaknya ormas, ya sebanyak itu satgas. Ada satgas A, satgas B, ya. Jadi setiap organisasi masing-masing punya satgas, punya pasukan khusus. Bahkan di institusi resmi sendiri, kita dulu mendapat berita bahwa kepolisian itu sebetulnya sudah fungsinya untuk mengamankan, ya, mentertibkan masyarakat, tapi ternyata masih punya satgas khusus, ya, satgas khusus. Ya, alhamdulillah mulai udah dibubarkan gitu. Jadi inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita sekalian, tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun dan institusi apapun, ya, tapi kita saling mengingatkan dalam kebenaran. Sebagai seorang muslim khususnya, kita diperintahkan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah SWT menolong agama kita dari kehancuran, menguatkan iman Islam kita, meneguhkan dalam situasi apapun, dan juga menyelamatkan kehidupan dunia akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.